Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Rambutnya sebau dan wajahnya itu hancur. Dia keluar Kak dari kamar mandi Kak ke ruang tamu. Tiara ini tiba-tiba noleh ke arah ruang tamu dan langsung ngomong lagi ke teman-temannya, terutama ke Lydia ini. Dia ngomong, "Kak, kenapa Tiara? Dia ada di ruang tamu Kak, perempuan itu di ruang tamu." Jadi di tahun 1988, Lydia ini baru lulus kuliah dari sebuah universitas di Jakarta. Dan pada waktu itu karena Lydia belum dapat pekerjaan, akhirnya orang tua Lydia ini menyarankan supaya dia ikut kursus. Jadi ada satu kursus di Jakarta sana yang nantinya kursus-kursus ini akan bisa menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan, dan lebih-lebih bisa untuk menunjang pekerjaan mereka ketika mereka bekerja di sebuah perkantoran. Nah, begitu masuk di sebuah kursus ini, ternyata satu-satunya peserta yang paling tua adalah si Lydia ini, karena waktu itu usia Lydia itu waktu itu sekitar 23 tahun. Sedangkan teman-teman yang lain ini usianya masih di sekitaran 18, 19, dan 20 tahun karena mereka rata-rata baru lulus SMA. Sedangkan Lydia waktu itu sudah lulus kuliah. Nah, begitu memasuki di awal-awal hari pertama mereka kursus di sana, si Lydia ini melihat bahwa meskipun teman-temannya ini berbeda usia, tapi itu tidak mengurangi pertemanan mereka. Ternyata setelah kenal lebih jauh, Lydia ini semakin tahu bahwa teman-temannya itu punya hobi yang sama, yaitu hobinya jalan-jalan. Dan kebetulan Lydia ini juga suka sekali jalan-jalan. Mereka suka bepergian keluar kota dan lain sebagainya. Dan waktu itu rata-rata teman-teman Lydia ini rata-rata perempuan semua. Nah, satu kali karena mereka hobi jalan-jalan, mereka hobi liburan, satu kali ada satu temannya Lydia ini yang namanya Anna. Kebetulan Anna ini ibunya punya satu rekanan. Jadi ibunya ini punya fasilitas di sebuah villa di daerah Ciloto, dimana nanti kalau mereka ini menempati villa tersebut, mereka tidak akan dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Nah, dari sarannya Anne ini akhirnya mereka pun setuju karena mereka sama-sama senang liburan, mereka senang jalan-jalan. Akhirnya disepakatilah waktu itu hari Jumat mereka akan berangkat menuju ke Ciloto. Nah, setelah semua sepakat, akhirnya hari itu hari Jumat di siang hari sekitar jam 2 siang mereka ngumpul di satu tempat. Mereka pun berangkat menuju villa yang ada di Ciloto. Mereka pakai 2 mobil waktu itu. Nah, total ada 10 orang yang berangkat dan satu lagi akan nyusul di malam harinya. Nah, pas waktu perjalanan ini kebetulan Lydia itu satu mobil sama si Anne. Jadi waktu itu Anne ini sempat ngomong ke Lydia, karena mereka semua ini memanggil Lydia dengan panggilan Kak, karena Lydia sendiri usianya lebih tua dari yang lain. Jadi si Anne ini ngomong ke Lydia, "Kak, aku mau ngomong sesuatu, tapi teman-teman yang lain jangan sampai tahu ya." "Kenapa, Anne?" Nah, disinilah Anne bilang bahwa ternyata di villa itu dulu pernah ada satu orang yang sakit dan sampai meninggal di villa tersebut. Nah, karena informasi ini akhirnya Lydia ini sempat ngomong ke Anne, "Ya sudah, informasi ini jangan sampai bocor ke teman-teman yang lain, takutnya nanti mereka akan berpikiran yang macam-macam dan akhirnya membuat mereka takut. Jadi jangan sampai hal ini bocor ke mereka, sudah cukup sampai di kita aja. Yang penting kita ketika sampai di sana harus benar-benar jaga sikap dan harus benar-benar menjaga kesopanan, karena kita
adalah tamu di sana. Nah, setelah ngobrol tentang itu, singkat cerita sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore itu mereka sampai di villa tersebut. Nah, sebelum naik ke atas, karena villa ini posisinya ada di atas sebuah bukit kecil, rumah penjaga villa itu ada di bawah. Beliau namanya Pak Aman. Jadi yang pertama kali ditugaskan untuk ngomong ke Pak Aman, si penjaga villa ini, adalah si Lydia. Karena Lydia usianya yang paling tua di antara mereka. Lydia yang ditugasi untuk ngomong ke Pak Aman, istilahnya untuk izin lebih dulu. Nah, begitu menemui Pak Aman ini usianya sekitar 50 tahunan ke atas lah. Beliau bilang, "Oh, ini yang mau menempati villa di atas." "Iya Pak, ini kami sama rombongan. Dan nanti malam ini masih ada teman kami lagi yang akan datang." "Oh ya sudah, mari saya antar ke atas." Jadi dari rumah Pak Aman, mereka harus menaiki tangga yang terbuat dari semen. Mereka naik dan lumayan cukup tinggi. Begitu sampai di villa, mereka melihat villa ini mewah, villa ini terbilang besar. Di depan villa itu ada teras dan ada 4 buah kursi yang terbuat dari besi, dan ada meja juga yang terbuat dari besi. Dan di samping villa itu ada kolam renang. Kolam renang ini juga lumayan besar, dan di belakang kolam renang itu ada 2 buah kamar mandi yang mungkin waktu itu dikhususkan untuk membilas badan setelah mereka berenang. Akhirnya setelah itu pun Pak Aman mempersilahkan mereka masuk. Jadi perlu diketahui bersama bahwa mereka semua ini belum pernah menuju ke villa tersebut. Bahkan si Ane sendiri pun belum pernah ke villa ini, karena ini adalah villa fasilitas dari orang tuanya Ane. Jadi Ane juga pertama kali mengunjungi villa tersebut. Nah, begitu mereka masuk, ruang tamu itu cukup besar dan ada 1 sofa di sana. Di samping sebelah kanan ada 2 buah kamar. Begitu mereka masuk, mereka melihat kamar ini ternyata juga ukurannya besar dan ada 1 toilet di dalam. Nah, mereka mulai ngelihat tirai-tirai yang menutupi jendela itu bahannya dari kain yang sangat tebal sekali. Pokoknya villa ini terlihat mewah. Dan ternyata ada lagi 1 kamar. Selain 2 kamar yang ada di depan itu, ada 1 kamar yang posisinya ada di belakang, terpisah oleh dinding. Kemudian memasuki area belakang itu ada sebuah dapur, dan persis di depan dapur itulah ada 1 buah kamar lagi. Nah, karena mereka ini 10 orang dan nanti akan ada 1 orang lagi yang datang, jadi total ada 11 orang nantinya. Nah, mereka 9 orang ini menempati 2 kamar yang ada di depan. Sedangkan Lydia, dia memilih kamar yang paling belakang, nantinya akan dia tempati dengan 1 orang yang akan datang ini. Karena mereka semua menganggap bahwa Lydia itu orang yang peka. Jadi mereka ini maunya 1 kamar sama si Lydia. Nah, sedangkan Lydia menjelaskan, "Sudahlah, kalian di depan aja, biar aku yang di belakang nanti sama si Jin." Nah, si Jin ini memang belum datang waktu itu. Jadi akhirnya setelah berembuk, mereka pun akhirnya sepakat 9 orang ini menempati 2 kamar yang ada di depan. Sedangkan waktu itu Pak Aman ini masih ngecek. Mungkin waktu itu Pak Aman mau memastikan lagi, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang dibutuhkan oleh teman-teman ini. Nggak lama setelah itu Pak Aman manggil Lydia. Lydia pun datang. "Iya Pak, kenapa Pak?" "Neng, ini ada tombol." Jadi Pak Aman nunjuk 1 tombol seperti tombol bel yang letaknya waktu itu persis ada di samping meja makan, ada di ruang dapur. Nah, Pak Aman menjelaskan, "Ini bel ini terhubung ke rumah saya yang ada di bawah. Jadi kalau mungkin butuh sesuatu, butuh apa-apa, butuh bantuan saya, tinggal pencet bel aja. Saya standby sampai malam hari. Tinggal pencet aja, nanti saya datang ke sini. Kalaupun saya nggak bisa naik, mungkin nanti anak saya lah mungkin yang naik." "Oh iya Pak." Gak lama setelah itu, sebelum Pak Aman keluar dari villa, Pak Aman itu sempat melihat 1 titik dan pandangannya itu agak aneh. Setelah itu Pak Aman ini ngomong lagi ke Lydia dan teman-teman, "Neng, tolong jangan rame-rame ya.
Nah, yang ditangkap Lydia waktu itu mungkin Pak Aman ini ngelihat karena rombongan Lydia dan teman-teman ini perempuan semua, dan biasanya perempuan-perempuan ini cenderung selalu membuat keramaian, suaranya berisik. Jadi Pak Aman sempat mengingatkan, nanti tolong jangan rame-rame ya Neng, tolong dijaga sopan santunnya, takutnya nanti ada apa-apa. Maksudnya ada apa-apa itu apa Pak? Enggak, maksud saya nanti kalau Neng semua ini rame, ada orang-orang yang mungkin berniat jahat karena dengar suara Neng yang berisik, mereka akhirnya masuk villa ini tanpa izin. Saya cuma khawatir sama orang-orang jahat aja. Oh iya Pak, nanti biar saya juga ngomong ke teman-teman. Ya sudah Neng, saya pamit dulu, saya turun. Nah, Pak Aman ini pun keluar. Setelah Pak Aman keluar sekitar jam 6:30 malam, datanglah si Jin. Jin ini yang tadinya nyusul dari Jakarta, dia datang sendirian dan terlihat sekali wajah Jin waktu itu, matanya itu agak sembab. Jadi kelihatan kalau Jin ini nangis. Nah, karena posisi atau situasi Jin seperti itu, Lydia langsung mendekati si Jin. Jin, ayo pindah ke kamar kita aja yuk. Kamu cerita sama aku di kamar. Akhirnya si Jin mau. Nah, karena Jin ini satu kamar dengan Lydia dan posisi kamar mereka ada di belakang, akhirnya Jin pun ngikuti Lydia. Begitu sampai di dalam kamar, Lydia ngomong ke Jin, "Udah Jin, kamu ada masalah apa? Kalau memang kamu ada masalah sudah dicerita di sini aja. Kasihan teman-teman karena kan mereka ini liburan, mereka seneng-seneng. Jangan sampai mereka ikut-ikutan larut dengan kesedihanmu. Lebih baik kamu cerita ke aku, kamu puas-puasin lah. Kamu mau nangis, kamu mau ngapain, cerita semua puas-puasin. Kamu cerita ke aku semua. Keluh kesahmu kamu ceritain semua." Nah, disinilah si Jin cerita. Ternyata waktu itu belum lama Jin ini ngambil bir, karena ada yang bawa bir, ada yang banyak bawa bir. Jin ini ngambil sekitar 3 kaleng bir. Diminumlah oleh Jin waktu itu, dan dia minum bener-bener dia itu kayak seolah-olah dia pengen mabuk. Nah, setelah bir ini dihabiskan, 3 kaleng bir itu dihabiskan, sekali lagi Jin itu cerita, tapi dia cerita sambil nangis. Nah, karena Jin waktu itu cerita sambil nangis sesenggukan, Lydia sama sekali nggak bisa menangkap sebenarnya kamu ini cerita apa sih Jin, kamu cerita yang tenang. Jadi Jin itu cerita sambil sesekali sesenggukan, dan awalnya dia cerita soal keluarganya, tiba-tiba dia cerita yang lain. Jadi ceritanya waktu itu nggak jelas. Nah, waktu itu tiba-tiba si Jin ini sudah merasa tenang, air matanya sudah nggak lagi menetes, dan dia bilang ke Lydia, "Kak, sudah Kak, ayo kita kumpul sama teman-teman aja di depan." Nah, Lydia ini merasa aneh, ini Jin ini kok tiba-tiba dia nggak nangis lagi, dan yang kedua dia sudah minum 3 kaleng bir, tapi kok dia nggak mabuk. Padahal Lydia ini tahu beberapa informasi dari Jin bahwa Jin ini sebelumnya nggak pernah minum bir atau nggak pernah minum minuman keras sekalipun. Jadi waktu itu ketika Lydia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya si Jin ini minum minuman beralkohol, si Lydia ini juga merasa aneh, kok dia nggak mabuk sama sekali. Dan tiba-tiba dia langsung menghentikan tangisnya dan dia langsung datar sikapnya dan minta untuk gabung ke teman-teman yang lain. Akhirnya karena kondisi Jin waktu itu sudah tenang, Lydia tetap berpikir positif, ya sudahlah, mungkin karakter Jin ini memang seperti ini. Mereka akhirnya kumpul bareng di ruang tamu itu, mereka bercanda satu sama lain, dan mereka lupa bahwa pada saat mereka bercanda itu mereka terlalu berlebihan, ketawa terbahak-bahak sampai begitu kerasnya, begitu ramenya. Nggak terasa sekitar jam 10:30 malam, satu persatu dari mereka mulai masuk. Mereka masuk ke kamar masing-masing dan mereka mulai tidur. Dan terakhir kalinya adalah si Lydia dan Jin. Mereka langsung menuju ke kamarnya. Begitu masuk kamar, ternyata si Jin ini langsung tidur. Sementara Lydia sendiri waktu itu dia nggak bisa tidur karena dia merasa harus adaptasi dulu dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, baru Lydia ini baru mau beranjak tidur di sekitar jam 11:30 malam, pada saat kondisi ini sudah mulai sepi, dia dengar ada suara gemericik air, kayak ada yang mandi. Nah, langsung waktu itu Lydia ini bangun.
ini suara anak mandi ini dari kamar berapa, dari kamar mana. Sedangkan waktu itu dia mikir, kalau memang suara orang mandi ini dari kamar depan, gak mungkin. Karena kamar mereka itu yang pertama kamarnya besar, dan jarak dari kamar Lydia menuju ke kamar depan itu lumayan jauh, terpisah dinding. Yang kedua dia mikir, apa mungkin kamar di sebelah? Tapi kayaknya suaranya bukan dari sana, tapi suara ini lebih menuju ke arah belakang. Nah dari situ si Lydia ini mikir, aduh kok ada suara orang mandi tapi suaranya dari belakang, ini bukan dari depan. Nah satu-satunya kamar mandi yang ada di belakang itu adalah kamar mandi yang posisinya persis ada di samping kolam renang, dan suaranya tuh jelas, bener-bener kayak orang mandi. Mana mungkin ada teman-teman yang mau mandi di tengah malam seperti ini dan kondisinya dingin seperti ini. Nah karena Lydia tetap berpikir positif, dia pun melanjutkan tidur. Sudahlah, besok pagi aja biar tak tanya langsung ke anak-anak. Nah pagi itu mereka bangun sekitar jam 8 pagi, mereka makan pagi. Sekitar jam 10 sudah mulai menjelang siang, mulai mereka main-main di sekitaran kolam renang. Nah dari situ mulai mereka main cebur-ceburan. Ada yang masih pakai baju lengkap diceburin, jadi mereka bercanda-bercandaan sampai siang hari mereka ada di sekitaran kolam renang itu. Nah waktu itu sekitar jam 3 sore datanglah si cowoknya Tiara yang namanya Alex. Dia datang sendirian, jadi Alex ini menjadi laki-laki satu-satunya di sana. Begitu Alex datang ya mereka seneng. Nah sekitar jam 7 malam mereka nongkrong lagi di ruang tamu. Mereka ngobrol-ngobrol bercandaan satu sama lain, sedangkan beberapa di antara yang lain itu ada yang masih ada di dalam kamar. Nah waktu itu tiba-tiba Lydia ini dipanggil salah satu temannya yang dari kamar itu. Kak, kenapa? Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Itu si April, mengeluh kalau kepalanya pusing. Nah Lydia pun masuk, sementara teman-teman yang lain masih ada di ruang tamu. Begitu Lydia ini masuk kamar, diceklah kondisi April itu sambil megang kepalanya kayak dia pusing. Kamu kenapa April? Gak tahu nih, tiba-tiba pusing. Nah pas waktu si Lydia ini mijet-mijet di bagian pundaknya, tiba-tiba tirai yang ada di kamar itu bergerak dengan sendirinya. Dan tirai ini bergerak dengan sangat tidak wajar, kayak benar-benar berkibar, kayak ada angin yang mendorong dari luar, benar-benar berkibar seperti ini. Nah karena waktu itu mereka ini sudah panik, sudah takut, mereka pun teriak, mereka ketakutan dan lari langsung menuju ke ruang tamu. Sedangkan waktu itu Lydia ini juga ngerasa aneh, kok tirai ini kok bisa bergerak dengan seperti ini, padahal tirai ini terbuat dari kain yang tebal, otomatis mungkin kena angin, dan angin ini pasti kencang di luar. Lydia pun akhirnya keluar, dia manggil Alex karena Alex satu-satunya laki-laki di sana. Dia panggil Alex, Lex, ikut aku yuk, keluar yuk, ngecek kondisi di luar. Nah akhirnya Alex pun menemani Lydia, mereka menuju ke luar villa. Begitu mereka ini buka pintu dan ngelihat di arah luar villa, ternyata suasana di luar itu tenang, gak ada angin. Dan mereka ngelihat lagi suasana di luar, pepohonan, tanaman-tanaman dan bunga-bungaan yang ada di sana, nah sama sekali nggak bergerak. Jadi benar-benar nggak ada angin. Nah dari situ akhirnya Lydia dan Alex memastikan lagi, yuk Lex ikut aku ngecek tirai yang ada di dalam kamar. Nah waktu Lydia ini masuk ke kamar, yang dia pikirkan waktu itu jendela ini pasti kebuka, yang membuat akhirnya tirai ini berkibar seperti itu. Ternyata begitu tirai ini dibuka, jendela itu masih dalam keadaan tertutup rapat, jadi sama sekali belum dibuka. Disitulah mereka itu langsung merasa merinding, karena mereka semua ini, beberapa di antara mereka itu melihat, dan meskipun ada dari mereka yang ada di ruang tamu, mereka masih bisa melihat kondisi tirai yang bergerak seperti itu, karena dari ruang tamu bisa melihat kondisi di dalam kamar. Jadi mereka semua itu melihat tirai ini bergerak dan berkibar, seolah-olah ada angin yang menggerakkan, padahal posisi jendela ini tertutup. Nah setelah itu, karena kondisinya sudah semakin seram,
Lydia ini bilang ke anak-anak yang lain, udah yuk si April bawa aja keluar, biar kita nggak ada di dalam kamar. Mungkin waktu itu teman-teman yang lain ini nangkep pernyataan yang berbeda dari si Lydia. Jadi waktu itu ketika Lydia ngomong seperti itu, mereka takut, mereka akhirnya berlarian menuju ke ruang tamu, dan mereka itu naik ke sofa. Jadi sofa yang seharusnya bisa diduduki oleh 4-5 orang, waktu itu sofa diduduki oleh banyak orang karena mereka ketakutan. Akhirnya si April ini pun dibopong keluar menuju ke ruang tamu. Di situ sekali lagi Lydia ini masih mijet-mijet badannya si April. Nah, setelah kondisi sudah mulai agak nyaman di sekitaran jam 9 malam, tiba-tiba waktu itu ada satu anak lagi yang mengeluh. Dia ngomong kalau di pundaknya itu terasa berat. Loh, kamu kenapa? Ini loh kak, kok pundakku berat? Nah, semua anak ini lihat ke arah si anak ini. Dia kayak pundaknya berat, dan begitu si anak ini berdiri, kelihatan sekali kalau dia itu jalan sambil bungkuk. Kayak benar-benar dia nahan beban berat di pundaknya. Akhirnya waktu itu Lydia ingat kalau dia punya balsem di kamarnya. Dan waktu itu karena dia ngelihat si April ini kepalanya masih pusing, jadi Lydia berniat mau ngambil balsem yang ada di kamarnya. Nah, di lain itu Lydia juga ingat lampu di kamarnya ini belum dinyalakan dari sore hari. Karena dari sore sampai di malam hari itu Lydia dan teman-teman ada di ruang tamu, dan Lydia lupa dia belum menyalakan lampu kamarnya. Sedangkan kamar ini kan ukurannya besar, dia ingat banget saklar lampu itu ada di bagian paling pojok sendiri. Begitu Lydia ini masuk ke ruang dapur itu gelap. Dia pun balik lagi ngambil senter, ada senter di sana. Senter sudah dinyalakan dari ruang tamu. Begitu dia masuk ke dapur, si Lydia langsung nyalakan lampu dapur. Selanjutnya dia pun masuk ke kamar yang paling belakang. Begitu dia masuk kamar belakang, belum sampai di dalam kamar, senter ini tiba-tiba mati sendiri. Dicoba lagi, nah dilihat lagi tombol ini masih dalam keadaan on, sedangkan senter ini mati. Nah, Lydia pun sudah berniat, gak usah ambil balsem. Tiba-tiba Lydia itu coba melawan rasa takutnya sendiri. Gak bisa kayak gini terus, aku harus ambil balsem, aku harus melawan rasa takutku ini. Dia pun akhirnya memberanikan diri, dia masuk kamar. Dalam posisi kamar ini gelap, langsung dia masuk menuju ke arah pojok. Dia pencetlah saklar lampu itu, dan lampu kamar ini pun nyala. Dia mulai cari balsem, dan begitu dia sudah dapat balsem, dia langsung keluar dari kamar. Nah, dari situ Lydia ini sempat merasakan merinding. Setelah balsem ini didapat, si April dan juga si satu temennya lagi yang dia ngerasa pundaknya sakit itu, kayak ada yang nindih, diolesi balsem oleh si Lydia. Lydia ini juga merasa karena dia yang paling tua di sana, mau nggak mau dia harus ngemong yang lain. Jadi setelah si April ini diolesi balsem, giliran teman satunya lagi yang tadi dia pundaknya terasa berat banget. Nah, karena Lydia itu melihat ini si anak ini kok agak aneh. Begitu dia berdiri, dia jalannya agak bungkuk, kayak bener-bener ada yang naik di pundaknya itu. Jadi Lydia langsung baca bismillah. Sebelum mengoleskan balsam, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu baca bismillah, dioleskanlah balsam itu. Seketika itu juga si anak ini merasa agak ringan, dan dia mulai merasa nyaman. Dan tiba-tiba yang tadinya dia jalan agak bungkuk, dia bisa jalan normal lagi. Nah, malam itu sekitar jam 11 malam, keadaan ini sudah mulai kondusif. Mereka sudah mulai bisa ngobrol-ngobrol lagi, sudah mulai bisa bercanda. Akhirnya waktu itu Tiara, dia ngomong ke Lydia, "Kak, boleh nggak aku ngomong sama Alex di dalam kamar itu?" "Ya nggak apa-apa Tiara, tapi kamarnya nggak usah ditutup ya, biar kami ini bisa ngelihat kamu yang ada di dalam." "Oh iya Kak." Akhirnya Tiara pun masuk sama si Alex, dan mereka semua ini bisa ngelihat Tiara dan Alex ngobrol di dalam kamar. Tiba-tiba pada saat mereka ini asik-asik ngobrol, si Tiara itu teriak, dan teriak itu dia ketakutan, "Kak, Kak." Akhirnya secara otomatis Lydia ini pun langsung masuk kamar. Dia ngelihat, "Kenapa kamu Tiara?"
Tiara itu wajahnya pucat ketakutan. Dia langsung menunjuk ke arah kamar mandi. Kak, tadi ada sosok perempuan yang keluar dari kamar mandi. Rambutnya sebahu dan wajahnya itu hancur. Dia keluar Kak dari kamar mandi Kak ke ruang tamu. Nah pas waktu mendengar Tiara ngomong seperti ini, semuanya jadi tegang, langsung masuk ke kamar semua. Jadi kamar itu diisi semua orang. Anak-anak semua ini masuk ke kamar itu. Sambil mereka itu melihat kondisi Tiara yang waktu itu pucat ketakutan. Dan dia teriak, wah panas, berisik, berisik. Dia teriak-teriak seperti itu. Tapi seperberapa detik, Tiara ini ngomong lagi, Kak, kenapa Tiara? Kak, dia masuk lagi Kak, perempuan itu masuk lagi Kak. Jadi karena Tiara ngomong seperti itu, semua yang ada di sana ini ketakutan. Gak lama setelah itu Tiara ini teriak-teriak lagi, Kak, berisik, teriak-teriak seperti itu. Tiara ini tiba-tiba noleh ke arah ruang tamu dan langsung ngomong lagi ke teman-temannya, terutama ke Lydia ini. Dia ngomong, Kak, kenapa Tiara? Dia ada di ruang tamu Kak, perempuan itu di ruang tamu. Jadi yang ada di pandangan Tiara waktu itu, si sosok perempuan ini yang wajahnya hancur itu, dia lagi duduk di ruang tamu dan membelakangi mereka, jadi kelihatan rambutnya. Sedangkan waktu itu Lydia ini coba menenangkan Tiara. Sudah Tiara, kamu tenang. Enggak Kak, aku nggak bisa tenang Kak. Dia ada di depan Kak, dia ada di ruang tamu Kak. Dan waktu itu Lydia ini coba menenangkan. Seketika itu juga Tiara ini agak tenang, tapi matanya itu masih ngelirik ke arah ruang tamu. Tiara, kamu lihat apa? Enggak, dia sudah nggak ada lagi. Nah, tiba-tiba gak lama berselang, gak sampai 5 menit, Tiara itu jerit ngelihat ke arah jendela. Kak, dia ngintip di jendela Kak, perempuan itu ngintip di jendela Kak. Langsung anak-anak ini ketakutan. Dia langsung merapatkan diri, dia berpelukan satu sama lain. Mereka ketakutan. Gak lama setelah itu Tiara teriak lagi, Kak, dia masuk lagi Kak, masuk ke kamar Kak, dia masuk ke kamar kita Kak. Dan hal itu terjadi berulang kali. Kadang-kadang sosok perempuan ini duduk di ruang tamu, kadang-kadang dia ngintip dari balik jendela dengan wajah yang menyeramkan itu, dan kadang-kadang dia ini tiba-tiba langsung masuk kamar, menuju langsung ke kamar mandi. Jadi hampir 1 jam lamanya mereka semua itu diteror dengan suasana yang membuat mereka itu merinding. Akhirnya waktu itu Lydia ini ngomong ke Alex, Lex, ikut aku yuk Lex, ke belakang. Ayo. Lydia pun ngajak Alex ke belakang. Jadi Lydia ini mencet bel yang ada di meja makan itu. Harapannya supaya Pak Aman ini datang. Setelah tombol bel ini dipencet, ditunggulah. Sekitar 10 menit kemudian, ternyata Pak Aman ini nggak juga datang. Nah, akhirnya Lydia pun mencet bel sekali lagi. Nggak tahu kenapa, sampai setengah jam kemudian, Pak Aman ini nggak juga datang, nggak juga menuju ke villa. Bahkan 1 orang pun dari anak-anak Pak Aman ini nggak ada yang naik. Jadi waktu itu sudah hampir 2 jam. Kondisi mereka di kamar itu dalam keadaan ketakutan. Dan Lydia akhirnya masuk ke dalam kamar bersama si Alex, ngelihat kondisi Tiara itu masih benar-benar ketakutan. Kak, dia masih ada di sini Kak. Dia di mana? Itu Kak ada di pojokan Kak. Ngelihat kita sambil sinis wajahnya. Gak lama setelah itu, karena kamar ini sudah mulai riuh, kamar ini diisi oleh banyak orang, Lydia pun ngomong ke teman-teman yang lain, udah yuk, si Tiara ini dibawa ke depan, kita terlentangkan di bawah. Nah, di bawah ruang tamu itu ada karpet, dan langsung dibaringkan di karpet yang ada di bawah itu. Sedangkan kondisi Tiara masih benar-benar tegang. Alex ini ngomong ke Lydia, Kak, biar aku aja yang manggil Pak Aman di bawah. Ya sudah, tak temenin sampai ke depan ya Alex. Nah, Alex pun ditemenin Lydia sampai ke depan. Lydia itu ngeliat di kursi teras itu sosok perempuan ini duduk, dan dia itu noleh ke arah Lydia. Dan Lydia waktu itu bisa ngelihat jelas, ternyata memang benar apa yang diceritakan oleh Tiara itu. Sosok perempuan ini rambutnya sebahu, dia pakai baju putih lusuh, dan wajahnya itu menyeramkan sekali. Disitulah, karena Lydia ini baru melihat sosok perempuan ini, Lydia ngomong ke Alex, Lex, sudah Lex, gak usah keluar Lex, tutup aja lagi pintunya. Alex pun akhirnya nutup pintu,
Alex ini nggak tahu. Kenapa kak? Kok aku nggak boleh turun? Sudah nggak usah, di sini aja. Perempuan itu ada di luar. Nah, akhirnya Alex pun kembali lagi ke ruang tamu. Mereka akhirnya rame-rame ada di ruang tamu, sedangkan Tiara masih dengan posisi yang ketakutan. Dia masih melotot. Lydia ini ngomong ke teman-teman, ayo kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa meminta supaya Tiara ini segera dipulihkan kembali. Dan waktu itu Lydia ini ingat, dia ingat sama ibunya yang ada di rumah. Nah, Lydia ini dalam batinnya, dia coba kontak batin dengan ibunya. Dia berharap supaya ibunya ikut mendoakan mereka yang ada di villa tersebut. Akhirnya setelah Lydia berdoa dan semua ini berdoa, kondisi sudah mulai agak tenang. Tiara sudah mulai diam. Gak lama kemudian Tiara ini duduk dan dia nunjuk lagi ke arah pintu. Kak, itu ada lagi yang datang kak. Siapa Tiara? Itu ibu-ibu. Badannya agak gemuk, rambutnya disanggul ke belakang. Menurutmu Tiara, yang datang itu ada di pihak kita atau bukan? Iya kak, dia ada di pihak kita. Ya sudah, biarin. Nah, setelah itu akhirnya gak tahu apakah sosok ibu-ibu yang dimaksud Tiara ini datang ke sana, mendekati mereka atau seperti apa, Lydia gak tahu. Tapi yang jelas, setelah Tiara menyebutkan kehadiran sosok ibu-ibu ini, Tiara itu keadaannya agak tenang. Dan dia langsung tiduran di atas karpet. Nah, kondisi Tiara terbaring di atas karpet itu sampai sekitar subuh hari. Mereka semua ini dengar sayup-sayup suara adzan subuh. Tiba-tiba Tiara itu kebangun, dia duduk. Terus ngelihat teman-teman yang lain itu dengan pandangan yang aneh. Terus Tiara ini tanya, loh, kalian kok belum tidur? Ini jam berapa? Sudah subuh loh. Jadi kalian ini belum tidur dari tadi. Nah, mereka semua bingung. Jadi ternyata Tiara ini sama sekali nggak ingat kejadian yang dialami semalam itu. Akhirnya Lydia pun tanya, karena kondisi sudah mulai kondusif. Lydia tanya ke Tiara, yang kamu ingat apa Tiara? Ya, yang aku ingat, aku ngobrol sama Alex di dalam kamar, dan aku masih bisa ngelihat kalian. Terus setelah itu aku nggak ingat lagi. Setelah mendengar cerita dari Tiara sendiri, pengakuan dari Tiara, bahwa mereka akhirnya jadi tahu semalaman itu ternyata Tiara ini nggak sadarkan diri, dia memang benar-benar kesurupan. Nah, sampai pagi hari di sekitar jam 5:30 pagi, ketika matahari ini sudah mulai terbit, satu persatu dari mereka ini sudah mulai bisa tenang. Ada yang mulai bisa tiduran, tapi Lydia itu masih ngerasa nggak nyaman. Dia kayak jengkel sama Pak Aman. Kenapa malam itu Pak Aman ini nggak juga segera datang? Padahal Lydia berulang kali mencet bel. Kenapa Pak Aman ini nggak juga datang? Akhirnya pagi itu Lydia ini sengaja duduk-duduk di kursi teras. Dia nunggu Pak Aman. Dia nunggu kedatangan Pak Aman. Sampai sekitar jam 7 pagi datanglah Pak Aman. Dari kejauhan Lydia sudah bisa ngelihat. Waktu itu sebenarnya Lydia ini sudah jengkel sama Pak Aman. Nah, tapi waktu itu Lydia ini masih melihat bahwa Pak Aman ini orangnya sudah tua. Gimana pun juga dia harus tetap mengedepankan akhlak, dia harus tetap mengedepankan sopan santun. Jadi begitu Pak Aman ini mendekat, Lydia langsung ngomong, Pak, gimana sih Pak Aman, kemarin itu semalam kami mencet bel kok Pak Aman nggak juga datang. Loh, apa iya Neng? Jam berapa ya Neng kira-kira? Kira-kira ya tengah malam Pak, jam 12, jam 1-an itu kami juga mencet bel. Dan itu berulang kali loh Pak. Kok Pak Aman gak juga datang? Neng, saya sama sekali gak mendengar ada suara bel. Yang bener Pak. Iya Neng, saya itu semalam tidur di sekitaran jam 1. Dan semalaman itu saya sama sekali gak mendengar ada suara bel. Apa mungkin rusak ya Pak belnya? Gak mungkin Neng kalau rusak. Emangnya kenapa Neng? Ada apa? Barulah di sini Lydia cerita bahwa ada salah satu temannya yang kesurupan, dan sebelum kejadian itu banyak kejadian-kejadian ganjil. Ada tirai yang tiba-tiba berkibar dengan sendiri padahal nggak tertiup angin. Ada juga temannya yang tiba-tiba merasa pusing karena ada yang menindih di pundaknya. Dan disinilah Lydia ini juga cerita bahwa pada saat kondisi yang tegang seperti itu, pada saat Tiara ini kesurupan,
waktu itu ada satu teman Lydia ini yang namanya Faye. Malam itu karena mungkin kondisinya tegang, kondisinya panik semua, nggak ada yang tahu waktu itu kalau Faye ini sebenarnya izin ke Lydia. Tiba-tiba Faye ini ngomong ke Lydia malam itu, "Kak, aku ngantuk kak, aku izin aku tidur dulu ya." Nah inilah yang dipandang aneh oleh Lydia. Suasana tegang seperti itu, ketika semua mereka itu ketakutan, panik dengan kondisi waktu itu, tiba-tiba Faye itu dengan gampangnya dia bilang dia ngantuk dan dia izin pengen tidur lebih dulu. Dan Faye ini keluar kamar, dia menempati kamar yang satunya tidur sendirian. Itulah yang dipandang aneh oleh Lydia. Mungkin waktu itu kondisi karena tegang, mereka semua nggak memperhatikan Faye yang izin ke Lydia waktu itu. Dan cerita tentang Faye itu diceritakan juga ke Pak Aman. Jadi Pak Aman ini ngomong ke Lydia, "Ya syukur alhamdulillah Neng, kalau nggak ada apa-apa sama kalian semua, syukurlah nggak terlalu sampai parah kejadiannya. Yang jelas memang di sini ini harus jaga sikap Neng, jangan terlalu berisik." Nah setelah cerita-cerita dengan Pak Aman itulah, akhirnya Pak Aman pun kembali lagi ke rumahnya. Sekitar jam 8 pagi, Faye pun bangun. Dia benar-benar kayak bangun tidur seperti biasa. Lydia pun tanya, "Faye, kamu kemarin kenapa kok tiba-tiba ngantuk dan pengen tidur? Padahal teman-teman semua ini ketakutan loh. Kok kamu nggak takut?" "Hah? Kapan itu kak?" "Ya semalam yang Tiara itu kesurupan. Kan kamu tiba-tiba pamit ke aku, kamu pengen tidur." "Hah? Emang iya aku pamit?" Nah, dari situ Lydia sudah merasa, wah ini memang benar-benar aneh. Ya sudahlah Faye, gak usah terlalu dipikirkan, ya sudahlah. Kita hari ini pulangnya pagi, gak jadi pulang sore. "Oh kok gitu, kenapa emangnya?" "Ya gak apa-apa, karena semalam itu kan Tiara kondisinya seperti itu. Kita gak mau lama-lama lagi tinggal di sini." "Oh ya sudah." Akhirnya karena waktu itu yang seharusnya mereka ini pulang di sore hari, karena kondisinya sudah benar-benar gak nyaman, mereka pun akhirnya mulai packing. Sekitar jam 9 pagi setelah mereka makan pagi itu mereka kembali ke Jakarta. Nah, satu mobil ini menuju langsung ke Jakarta, sedangkan satu mobil yang lainnya yaitu Lydia, Faye dan teman-teman yang lain ada di mobil satunya, dan mereka berencana mampir ke Villa Faye lebih dulu. Rencananya Faye ini mau ngecek villanya yang ada di Cipanas. Begitu ada dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ini mogok. Nah, salah satu teman Lydia ini memang ada yang paham tentang mobil. Begitu kap mesin ini dibuka, mereka ngecek, ternyata air radiator itu menguap yang menyebabkan air radiator ini habis. Akhirnya waktu itu mereka cari air untuk ganti air radiator. Setelah itu Lydia yang waktu itu posisinya ada di luar mobil, dia ngelihat sekelebatan ada sosok perempuan ini, dia duduk di dalam mobil. Dari situlah Lydia ini ngerasa, aduh kok dia ini ngikut. Nah setelah mereka ngobrol-ngobrol sebentar, Lydia pun ngomong ke teman-teman yang lain, "Kita tadi belum doa loh, kita doa dulu yuk." Akhirnya mereka pun berdoa dan Lydia itu membacakan Al-Fatihah. Setelah Lydia ini buka mata, sosok perempuan yang tadi dilihat Lydia itu sudah nggak ada lagi. Akhirnya mereka pun masuk mobil dan mobil ini kembali normal. Singkat cerita, ketika mereka sampai di Villa Faye, melihat kondisi villa tersebut dan mereka langsung balik ke Jakarta. Nah belakangan mereka akhirnya dapat cerita, ternyata rombongan mobil yang satunya lagi pada saat mereka langsung ke Jakarta itu, mereka juga mengalami mogok di tengah jalan. Dan mereka juga merasa aneh karena mobil ini sama sekali nggak pernah mogok sebelumnya. Setelah kejadian itu mereka sama sekali nggak pernah membahas kejadian ini. Entah mungkin waktu itu mereka merasa takut atau mungkin mereka nggak mau membahas lagi kejadian waktu itu. Dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.